Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Puji syukur kita dapat berkumpul kembali setelah seminggu ini di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga aku menyapa teman-teman yang join secara online. Selamat hari Minggu dan mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian, Kuasamu Terlebih Besar, dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dan Bapak Robi akan bawa kita dalam doa pembuka. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat lagu ini dari awal, Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu.
Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Saya undang Bapak Robi untuk doa. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami semua anak-anak-Mu ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau datang memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menserahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Robi. Sebelum duduk, mari kita beri salam satu sebelah kanan kiri kita, kasih senyum, kasih sapa-sapa. Setelah itu saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjut untuk memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita ulang lagu ini dari awal.
memuji Tuhan? Amin. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita serukan nama Dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita dan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib
itu tidak berubah ya. Amin. Amin. Sekarang saya undang Ibu Ratna untuk kesaksian. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih khususnya kepada Tuhan bahwa saya bisa bersaksi pagi hari ini. Saya berhutang sudah 2 bulan gak saksikan ini saudara. Keskip terus. Jadi begini, pada awal bulan Mei itu saya dapat bocoran dari Charles bahwa akan ada satu teman yang berulang tahun di Hotel Intercontinental Pondok Indah dan sekaligus akan ada Life Achievement Award tahun 2024. Saya ingat 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat, didengar, atau timbul di dalam hati, semua itu disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Ayat ini sungguh ada di dalam kesaksian saya. Kemudian pada setelah minggu-minggu berita itu ada, saya mendapat bocoran temanya Red Velvet. Saya ingat Red Velvet itu warna kesukaan saya, warna merah marun. Saya persiapkan untuk acara ini, tapi saya juga nggak paham apa yang harus saya persiapkan untuk acara ini. Belum pernah saudara. Tapi saya bawa terus di dalam doa, saya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Saya berdoa, saya tanya Tuhan apa ya yang harus saya persiapkan untuk ke state begini. Kemudian tema itu muncul, Red Velvet. Saya persiapkan dress saya dan pada tanggal 27 Mei itu sudah selesai. Kemudian saya bersyukur karena apa yang saya persiapkan itu dengan tema itu sama. Waduh, kayaknya udah dipimpin gitu sama Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kemudian dressnya sudah jadi, saya mikir aduh saya harus pakai sepatu apa naik stage. Bukan karena sepatunya saudara, tapi karena telapak kaki saya itu ada bunion. Sudah beberapa tahun saya nggak bisa pakai pantofel lagi, sangat sakit. Jadi saya pikir saya kalau naik stage tuh mau pakai apa ya. Kemudian saya berdoa lagi, saya cari deh coba sepatu yang lama di rumah itu ada beberapa hitam. Saya coba pakai, 1 hari pakai sepatu di rumah, aduh nggak tahan sakit. Kemudian hari berikutnya saya coba lagi jalan ke mall, nggak tahan juga sakit saudara. Saya mikir harus cari di mana ya sepatu, coba ke mall. Nggak ketemu juga, apa yang saya cari itu semua sakit. Lalu anak saya bilang, Mah jangan beli sepatu baru, mama tambah sakit kakinya nggak bisa naik, nanti pincang naik panggungnya. Aduh saya mikir saya harus pakai apa ya. Saya berdoa tiba-tiba tanggal 2 itu ada teman saya yang tanya, kakimu nomor berapa? Waduh ini hal kecil saudara, tapi Tuhan itu bekerja ya. Kemudian dia bilang, saya punya sepatu kebesaran 1 nomor. Masih bagus dan pernah saya pakai jadi kulitnya udah lentur. Saya kan memang cari sepatu yang seperti itu. Kalau dikasih baru nggak bisa. Jadi yang kulitnya sudah soft. Dan nomor itu justru buat saya. Singkat cerita sepatu itu diberikan untuk saya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada sahabat saya ini. Kemudian ada kejutan lagi setelah itu. Saya sepatu sudah, baju sudah. Kemudian pada tanggal 4 Juni itu saudara sepupu saya itu datang dari Perth. Dia bilang, Ci kita kumpul yuk, udah berapa tahun gak pernah ketemu, gak tahu bisa ketemu lagi kapan. Ya udah, saya bilang padahal saya tuh udah sibuk untuk acara-acara itu. Membantu anak saya juga karena guest digital barcode-nya itu yang pegang Charles untuk tamu-tamu VIP yang diundang. Jadi saya membantu dia itu sudah cukup sibuk. Saya bilang dengan sepupu saya paling saya hanya bisa ketemu kamu 1 hari loh. Saya bilang gitu. Gak apa-apa Ci asal ketemu. Nah setelah kita lunch bersama, telepon saya berdering lagi. Charles bilang, Mama diminta foto yang pikselnya bisa, resolusinya bisa itu untuk ditayangkan di LED. Waduh, saya bilang di mana ya saya punya foto begitu? Saya nggak pernah foto-foto begitu, saudara. Persiapan nggak ada sama sekali. Lalu Charles bilang, Mama langsung aja ke King. Coba Charles sudah telepon, mereka juga senang karena dapat berita seperti ini. Mereka bersuka cita, dia bilang, udah Charles mamanya suruh cepet ke sini saya bantu katanya.
Nanti pokoknya diatur, pokoknya H-2, jadi tanggal 7 acara, tanggal 5 itu sudah berkas saya sudah masuk ke FOH-nya. Jadi singkat cerita, itu sudah jam 2 siang, saya langsung ke King, jam 6 sore selesai. Langsung suruh pilih mau yang mana, ya sudah selesai. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih juga kepada tim yang ada di King yang bekerja untuk saya, Tuhan memberkati. Nah kemudian saya pulang. Malamnya itu telepon saya bunyi lagi saudara. Itu Tuhan bekerja sungguh luar biasa, terus berkesinambungan dalam hanya beberapa hari ya, beberapa jam. Nah telepon saya bunyi lagi, Charles bilang, "Mah, besok mama sudah boleh ke Intercon. Nginep di sana, mama tenang, mama persiapan untuk tanggal 7. Kenapa mesti besok? Besok tuh baru tanggal 6, acara tanggal 7. Saya bilang ngapain di hotel bengong, saya bilang gitu. Mama dikasih nginep 2 malam di sana. Pakailah katanya gitu. Yang ngasih itu udah bener-bener nolongin mama katanya. Waduh saya pikir ya sudah, saya menghargai yang memberikan itu. Saya berangkat tanggal 6 saya bengong bener. Di kamar tuh gak tahu mau apa ya gitu. Kemudian saya buka lagi itu undangannya digital. Waduh saya terkejut saudara, saya membaca itu tidak teliti di awal mungkin karena excited ya. Jadi saya baca ternyata benar itu temanya Red Velvet, tapi di bawah itu ada tertulis dengan nuansa ada sedikit batik, ada nuansa batiknya. Wah dress saya nggak ada batiknya sama sekali nih, aduh udah tinggal besok nih. Bagaimana ya Tuhan saya gitu, aduh saya mesti kemana lagi. Kemudian saya panik, saya tanya Charles, Mama persiapannya salah loh, Mama kenapa gak baca undangannya? Baca dong yang teliti katanya. Waduh ya sorry saya bilang gitu. Kemudian Charles bilang gini aja, Mama turun ke ballroom. Di ballroom tuh orang dekor lagi set up semua. Sudah dipasang meja untuk, karena memang acara itu ada pagelaran batik saudara. Ada press conference dan macam-macam. Dan penjualan batik itu akan didonasikan untuk beberapa yayasan. Oleh teman saya ini, memang dia orangnya luar biasa. Ada Yayasan Piatu, Yayasan Jompo, ada sekolah yang kurang mampu dan sebagainya. Keuntungan dari batik itu akan didonasikan ke sana. Jadi saya coba turun ke bawah, ternyata ya belum di display karena baru tanggal 6 malam ya. Kemudian saya tanya dengan tim mereka, besok itu ada dijual selendang batik nggak? Saya bilang gitu. Wah nggak tahu ya tante, kayaknya nggak ada karena selendang itu semua sama bapak sudah dibungkus jadi souvenir. Oh saya bilang gitu, aduh cari selendang di mana ya, saya kalau bahan sudah nggak mungkin. Selendang aja deh yang penting ada nuansa batiknya. Kemudian salah satu dari yang ada di bawah itu mengenal saya. Loh tante itu kan undangan katanya. Iya betul saya bilang, kalau undangan tuh dapat souvenir tante 1. Tante minta aja yang nuansanya yang tante cari. Oh iya betul juga ya, aduh puji Tuhan saya bilang, malah saya nggak beli ya, dapat, disediakan. Kemudian saya bilang boleh nggak ya, itu kan sudah dibungkus rapi, sudah dipitain. Kalau saya intip gitu, yang warnanya nuansanya sama dengan dress saya ya, nggak melenceng, saya mau naik panggung malu juga kalau nggak sama gitu. Oh boleh tante, coba tante bicara dengan leadernya. Ya udah saya ketemuin leadernya, kebetulan kenal juga. Boleh tante mau yang warna apa? Katanya pokoknya ada sedikit merahnya saya bilang supaya masuk ke dress saya. Oh ya udah dibantu sama anak-anak itu semua dicariin yang ada merah-merahnya sedikit dan ketemu saudara. Jadi aduh saya bersyukur kepada Tuhan ya, benar-benar 1 Korintus 2 ayat 9 itu terjadi di dalam hidup saya yang tidak pernah saya pikirkan. Dan itu hanya durasinya cepat sekali, sudah mepet-mepet semua. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya berjuang untuk acara ini dalam kategori ini sudah dari tahun 90. Saya bergerak di entertain, di kategori Pagar Ayu. Dan itu sudah puluhan tahun ya. Jadi pada tahun sebelum COVID, jadi 13 tahun yang lalu itu masih saya nggak tahu ada COVID apa enggak. Itu Tuhan berikan kepada saya untuk membuat gas digital barcode. Itu tiba-tiba muncul aja karena pengalaman saya di lapangan sering menjadi kendala karena tamu datang cari-cari meja salah, marah, komplain itu. Jadi saya udah makan itu semua, udah ketelen dan saya udah evaluasi. Kemudian saya bilang Charles harus bikin sistem supaya tamu datang nggak ribet lagi, langsung bisa ketemu mejanya berapa packs. Harus dikerjakan dengan baik.
ada RSVP yang tepat. Nah itu muncul kira-kira 13 tahun yang lalu. Dan ternyata COVID itu tidak ada orang pesta, gedung nggak boleh dipakai lagi. Nah itu di situ berjalan saudara. Jadi My Table Number itu lahir jauh sebelum COVID. Tuhan selalu memberikan ide-ide itu kepada anak-anaknya, di mana kita nggak pernah terpikir, terbayangkan gitu bakal ada COVID. Siapa menyangka ada COVID? Tapi ternyata pada waktu COVID, pejabat-pejabat kita tetap pesta itu, tertutup. Dan itu kami join dengan mereka. Jadi sekian kesaksian saya, saudara yang punya pergumulan, tekunin terus karena Tuhan turut bekerja. Dulu Om suka bilang, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, sebelum kamu mengerjakan harus berdoa. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Semua kemuliaan ini hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Ratna untuk kesaksiannya. Selanjutnya saya undang Bapak Joy untuk kesaksian. Shalom. Perkenalkan, nama saya Joe. Saya dari Washington DC. Saya kebetulan datang di Jakarta dan saya pingin ke gereja begitu hari Minggu. Terus saya telepon Pak Joko Santoso. Terus saya tanya, Pak Joko, saya ada tinggal di Pademangan nih dekat. Kalau mau gereja di mana? Oh ya di gereja saya aja di Pecenongan ya. Akhirnya saya ke sini karena dekat. Dan tadi saya dihubungi untuk diminta bersaksi ya. Saya akan bersaksi dan ini memang bagi saya seluruh anak-anak Tuhan harus berani bersaksi. Artinya atas pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya tahun 2014 ini ceritanya pas saya habis dinner dengan anak-anak saya, ulang tahun anak saya. Besok paginya saya harus ke dokter untuk check up kesehatan rutin. Tapi itu yang mengejutkan, tanggal 14 Mei dokter langsung dokter bilang you must go to the emergency room as soon gitu. Jadi saya betul-betul diminta untuk pergi ke emergency karena ternyata kreatin saya itu sudah tinggi sekali dan kidney functionnya itu sudah turun jauh begitu. Jadi sekitar 11%. Dan saya harus dialisis, saya harus cuci darah. Itu bagi saya seperti dunia itu runtuh. Saya punya 3 anak di sana. Mereka pada waktu itu usia sekolah, sudah kuliah lah, usia kuliah. Dan yang terakhir itu harus masuk tahun pertama kuliah. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana saya menjadi disable person yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena saya harus dialisis itu 3 kali seminggu. Rata-rata prosesnya aja itu 3,5 jam dengan segala macam persiapannya bisa mencapai 4 jam. 4 jam lebih bahkan ya, 4 jam lebih. Itu jadi saya sudah bisa membayangkan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan memang betul setelah saya jalani ya saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi dalam perjalanan itu semua sistem di Amerika itu begitu saya masuk di dalam klinik cuci darah, itu saya langsung didaftarkan oleh social worker di sana sebagai recipient donor begitu. Jadi kita dicatatkan sebagai kandidat untuk menerima donor ginjal. Itu sudah otomatis di sana itu langsung didaftarkan begitu. Kami tidak tahu apa-apa tentang seluruh proses itu, kami tidak pernah menyangka akan hal itu akan terjadi di seberang sana jauh gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana sendiri. Saya ditangani begitu baiknya. Pertama kali saya masuk ke klinik itu, mereka menerima kita kayak welcome home begitu. Artinya this is your second family. Jadi saya diperlakukan sebagai
satu anggota keluarga baru begitu. Jadi betul-betul dilayani seperti keluarga. Karena mereka sudah melihat secara psikologis bahwa semua orang yang di dalam situ akan mengalami tekanan mental atau masalah psikologis yang paling besar. Bukan masalah sakitnya sebetulnya, tapi psikologisnya itu yang betul-betul harus ditangani gitu. Dan dalam perjalanan itu saya merasa ada suatu pekerjaan Tuhan dari awal-awal. Ketika saya dimasukkan di dalam list itu, maka saya harus dicek seluruh kesehatan saya. Pada saat itu saya diperiksa untuk jantung saya, ternyata sudah ada 2 yang sumbatan gitu. Dan dokter kardiologisnya itu bilang, nggak apa-apa, ini kecil, kita bisa sembuhkan dengan obat. Tim transplant di sana, begitu kita masuk di dalam transplant program tadi, itu tim transplantnya itu betul-betul care. Dia bilang nggak bisa, dia nggak bisa pakai obat, harus dites ulang lagi lebih jauh lagi. Maka saya dites nuklir, ditemukan lagi yang lebih besar lagi, hampir 90%. Bayangkan kalau saya tidak menjalani awal, saya harus didialisis, mungkin saya sudah tidak bisa bersaksi lagi di sini. Karena saya harus dipasang 3 ring. Nah, ini sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan sudah siapkan. Kami percaya sebelum kita ada di sana, Tuhan sudah ada di sana. Sebelum kita mengalami ini, Tuhan sudah ada di sana. Dia persiapkan karena kita anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, pada saat saya dipasang ring, dokter bilang, lucky you, dia bilang begitu. Saya bilang, no, I'm blessed. Saya bilang, aku tidak mau dibilang lucky, I'm blessed. Because God already there. Because my father already there. Saya tahu bapak saya sudah di sana dan dia topang saya gitu. Dan dokter said, okay, you have great heart. Dia bilang begitu, okay. Terima kasih dokter. Perjalanan berikutnya. Di sana rutin kita harus diperiksa karena kita harus ready untuk menerima donor itu begitu. Jadi tidak bisa asal-asal begitu. Jadi kita rutin diperiksa terus. Setiap kali pemeriksaan, dokter selalu tawarkan sama saya, kamu mau terima, ini ada live donor, ada orang yang hidup yang mau memberikan ginjalnya pada saya. Dan saya katakan, thank you dok. Saya nggak akan terima donor dari orang hidup. Kenapa? Biarkan bagianku saya jalanin. Biarkan saya menjalani ini dengan Tuhanku. Saya bilang, kalau itu waktunya tiba, aku akan terima barang yang memang sudah tidak dipakai. Karena saya tidak mau orang lain susah gara-gara saya. Bayangin kalau seseorang memberikan 1 ginjal, it's okay, manusia bisa hidup dengan 1 ginjal. Tetapi prosedurnya itu tidak gampang. Dia harus 6 bulan keluar masuk rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya dia sempurna. Di sana ya prosesnya seperti itu. Supaya yang diberikan itu betul-betul match dengan yang mereka resipiennya, penerimanya. Kayak gitu. Dan setelah itu dia harus dioperasi. Dalam perjalanan operasi itu recovery-nya kan juga rasa sakit. Walaupun dikasih obat morfin. Tapi itu morfin bikin tidur doang. Selesai itu hilang. Sakit. Dan kita tidak tahu nantinya ke depan ada apa terjadi dengan kesehatan orang ini. Gitu. Jadi saya tidak mau terima. Bolak-balik dokter selalu tawarkan seperti itu. Bolak-balik tawarkan. Saya bilang saya enggak terima. Nah setelah 7 tahun perjalanan, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, saya menerima offering pertama. Waktu itu saya sudah terima, oke siap.
saya akan terima donor ini. Tetapi last minute sebelum saya ke rumah sakit, dokter cek lagi, it is not good for you, sir. Oke. Dan pas, kita lewat. Offering kedua, itu tengah malam. Dia tanya, saya tanya, bagaimana kondisi ginjalnya, bagaimana kondisi untuk prosedur surgery-nya. Itu yang telepon itu enggak bisa menjelaskan. Jadi kami merasa bahwa enggak firm kayak gitu. Jadi saya bilang oke, kita lewat dulu, kita pas saat ini. Yang ketiga, offering ketiga itu sudah betul-betul mau diterima. Posisinya adalah barangnya sama, orangnya oke, tetapi pada waktu itu peak COVID pada puncak-puncaknya. Saya bilang saya nggak bisa menerima dalam situasi seperti ini, sesuatunya yang tidak pernah tahu. Dalam situasi COVID yang sangat tinggi-tingginya, saya harus mengalami surgery. Kayaknya riskan banget gitu. Jadi saya nggak mau ambil. Saya bilang terima kasih, saya pas. Nah, offering keempat. Offering keempat kami habis ibadah kira-kira 11:30 malam selesai, kami tidur. Jam 12:30 istri saya dapat telepon. Terus saya tanya, siapa itu? It is offering, dia bilang gitu, ada what's offering? Offeringnya adalah tentang transplant ginjal. Saya bilang oke, saya terima. Saya langsung putuskan saya terima. Saya minta berdoa. Saya telepon Pendeta Daniel Alexander. Saya telepon Pendeta Albert Tikwalu. Kami berdoa. Dan kami jalan. Dan ini mujizatnya. Seluruh proses sudah disiapkan. Begitu ginjal ini ditempel, langsung produce urine. Jadi betul-betul langsung bekerja. Maksimal. Dalam posisi saya dioperasi, urine keluar semua. Badan saya yang bengkak semua itu turun jauh sampai 22 kilo. Karena liquid yang ada di dalam diri saya keluar semua. Itulah mujizat yang saya alami. Kesembuhan itu yang saya alami. Saya harus bersaksi untuk hal itu. Tetapi kesembuhan ini tidak menjadi mutlak bahwa kita semua yang mengalami sakit, mengalami beban akan diselesaikan oleh Tuhan. Tidak. Kunci daripada iman kita, goal pada kita adalah keselamatan. Kesembuhan itu hanya mujizat kecil. Tapi keselamatan itu adalah anugerah terbesar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Jo untuk kesaksiannya. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Nanti Bapak Alfred akan bawa kita dalam doa firman. Kaulah
saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang telah berada dan bersama kami pada pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami akan menerima firman-Mu untuk pelita kami dalam minggu ini. Berkatilah hamba-Mu yang telah Kau kirim kepada kami Tuhan. Berkatilah kami semua agar dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Bapak Alfred untuk doanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Jamaluddin. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan juga kepada wakil gembala-gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Sesuai dengan tema yang sudah diberikan untuk bulan ini, Allah turut bekerja. Karena itu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Kita akan melihat teks kita ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 kita akan membaca secara berbalas-balasan. Judul perikopnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Sampai di situ. Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk apa Tuhan turut bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Itu rencana Tuhan dari sejak awal yang tidak pernah berubah. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, rencana Tuhan tidak berubah. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan merencanakan itu? Kalau saudara memperhatikan Alkitab, pasal pertama itu penciptaan secara umum, 6 hari. Pasal kedua menjelaskan secara khusus penciptaan manusia. Jadi mengulang pasal 1 ayat 26. Dan dalam urutan penciptaan manusia diciptakan hari yang ke-6, bukan hari pertama. Artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu, baru Tuhan jadikan manusia itu.
Bukankah itu menyatakan bahwa Tuhan bermaksud baik bagi manusia? Semua sudah tersedia bagi saudara dipanggil. Semua sudah ready, lalu kemudian baru saudara dipanggil. Bukankah saudara diberikan hormatan untuk itu? Dan sekalipun manusia berdosa, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Seperti yang kita baca. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan turut bekerja itu artinya bahwa Tuhan tidak memberikan begitu saja. Itu proses. Turut bekerja berarti berproses. Masalahnya kita tidak suka proses. Kita result oriented. Allah proses oriented. Kita tidak suka perlambatan, kita suka percepatan. Masalahnya Tuhan menginginkan suatu proses. Proses itu penting. Kualitas tanpa proses itu perlu dipertanyakan. Sekalipun sama-sama berhasil. Tetapi yang melalui proses dan yang tidak melalui proses itu berbeda. Kita ambil contoh dalam Alkitab. Ada dua raja yang dikenal dalam Alkitab. Terkenallah. Saul dan Daud. Dua-duanya mencapai tahapan puncak tertinggi dalam pemerintahan. Suatu jabatan yang diinginkan oleh semua orang. Saul, Daud. Tapi Saul dan Daud mencapai tahapan tertinggi keberhasilan dengan berbeda. Yang satu Saul, dia menjadi raja, dipilih oleh Tuhan atas kedaulatan Tuhan tanpa proses. Tak ada proses. Dia didaulat. Ketika orang Israel meminta raja, lalu kemudian Tuhan menghadapkan Saul. Dan secara aklamasi orang Israel berkata, hidup raja. Tak ada penolakan. Semua setuju. Secara aklamasi. Dan dia duduk di singgasana kerajaan. Tetapi, hanya sementara dia. Setelah kemudian dia duduk dan mulai duduk di sana dan duduk, lalu kemudian dia mulai berubah. Dia mulai ingkar janji. Dia mulai tidak setia. Ujung-ujungnya Saul dicatat sebagai raja yang gagal. Bandingkan dengan Daud. Daud juga menjadi raja. Diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tapi untuk sampai duduk di singgasana kerajaan, dia melewati proses yang sangat panjang. Janji Tuhan itu adalah janji yang tetap, tetapi didapatkan dengan jalan yang berproses. Allah turut bekerja, tetapi ada proses. Prosesnya bukan proses yang mudah. Proses yang sangat-sangat sulit, menyakitkan. Yang mungkin tak terbayangkan bagaimana kemudian orang diurapi oleh Tuhan, justru kemudian menjadi sulit hidupnya. Keluarganya menjadi sulit, kaumnya menjadi sulit. Saul mengerahkan sebuah orang Israel untuk memberi informasi di mana Daud. Karena dia ingin nyawa Daud. Dan kalaupun dia bisa bertahan. Kalaupun dia akhirnya bisa duduk. Itu karena Tuhan turut bekerja. Dan setelah dia duduk di sana. Akhir hidup Saul dengan akhir hidup Daud berbeda. Karena kualitas yang dihasilkan setelah duduk di sana berbeda kualitas. Saul tidak bisa mewariskan kedudukannya kepada anaknya. Bahkan masa hidupnya pun sudah dicabut. Jabatannya sebagai raja sudah dipindahkan. Tetapi Daud setelah dia menjadi raja, melalui proses yang panjang, Tuhan berjanji tahtamu tidak akan turun selama-lamanya. Bukankah Yesus Kristus adalah anak Daud? Maka seluruh silsilah kerajaan, raja-raja yang memerintah, sampai kepada Yesus Kristus, sampai kepada kekekalan, itu keturunan Daud. Jadi orang yang bertahan dalam proses adalah orang yang bertahan dalam sukses yang tetap.
Orang yang bertahan dalam proses adalah orang yang bertahan dalam sukses yang tetap. Saul mencapai sukses, tapi tidak sukses yang tetap. Daud mencapai sukses, sukses yang tetap. Jadi Tuhan turut bekerja, itu menandakan ada proses yang kita akan alami. Sekalipun Tuhan sanggup melakukan segala hal, tetapi Tuhan menginginkan proses. Salah satu nat yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah masa-masa setelah Yakub meninggal. Lalu kemudian saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Karena mereka takut bahwa Yusuf akan membalaskan dendam terhadap sesuatu hal yang dahulu kala mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Memang pada waktu itu pun Yusuf sudah melihat saudara-saudaranya ini sudah bertobat, sudah berubah. Ketika mereka datang mau membeli gandum ke Mesir, Yusuf menguji mereka. Apakah mereka sudah berubah atau tidak? Dia menahan Benyamin dan menyuruh mereka pulang. Tapi mereka secara serentak mereka berkata, kami tidak mau pulang. Kami mau bersama-sama. Jadi dari situ Yesus sebenarnya sudah tahu saudaranya sudah berubah. Mereka sudah menyesalinya. Tetapi ayat ini juga membuktikan sekali lagi bahwa pertobatan saudara-saudaranya atas masa lalu yang sudah mereka buat itu betul-betul dari dalam hatinya. Sehingga mereka datang lagi yang kedua kali kepada Yusuf. Dalam ayat yang ke-17, ampunilah kiranya kesalahan kami. Dan kemudian dalam ayat yang ke-19 dan 20 yang menjadi renungan kita. Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa memaknai baru apa yang dialaminya. Dia berkata, kamu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan. Kita ini umumnya kalau kemudian orang berbuat jahat kepada kita, kita akan membalasnya. Bagus, masih balas setimpal. Bagaimana kalau balas lebih daripada yang kita terima? Kau buat satu kali, saya hajar kau lebih. Jangan macam-macam dengan saya. Manusia. Tapi jawaban Yusuf, kamu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Dia nggak berkata perbuatanmu baik, tidak. Dia bilang kamu jahat, perbuatanmu jahat, tapi dia memaknai bahwa apa yang dilakukan oleh saudaranya itu baik baginya. Berarti ada suatu sudut pandang baru yang sekarang terbangun di dalam diri Yusuf. Dari mana itu datangnya? Bagaimana orang melihat kejahatan sebagai sesuatu hal yang positif? Orang seperti apa yang bisa melihat itu? Bukankah kejahatan tetaplah kejahatan? Tapi Yusuf tidak hanya melihat kejahatan sebagai kejahatan. Dia berkata, memang perbuatanmu jahat. Dia bilang jahat itu. Tapi dia juga melihat dari sudut pandang yang lain. Kejahatanmu justru mendatangkan kebaikan. Ini sudut pandang baru. Dan itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi inilah gunanya kadang-kadang proses itu. Bahwa cara Tuhan bekerja itu melalui kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, persoalan demi persoalan. Tak ada yang suka persoalan, bukan? Tapi adakah hidup tanpa persoalan? Berpikir tak ada persoalan, itulah persoalan terbesarnya. Karena tak ada kehidupan tanpa persoalan. Dunia yang berdosa ini dunia persoalan.
maka berpikir kita tidak mungkin mengalami persoalan. Semua akan berjalan dengan baik. Itu persoalan. Tak mungkin kita bebas dari persoalan, bukan? Halo? Bukankah begitu? Kita tidak suka itu. Memang tak ada suka persoalan. Jadi bagaimana supaya menyelesaikan persoalan? Sudut pandang baru terhadap persoalan. Kalau saudara bisa menerima persoalan itu, masihkah itu persoalan bagi kita? Bukankah masalah itu menjadi masalah karena kita tidak bisa menerimanya? Kalau saya bisa menerimanya, dia bukan masalah lagi. Jadi Tuhan menyelesaikan masalah, seringkali bukan membuang masalahnya. Masalahnya ada, tapi nggak bermasalah bagi saya. Selesai masalah. Nah, orang selalu berharap ini disingkirkan, ini dijauhkan. Lalu kita berharap mujizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja. Betul. Tuhan sanggup melakukan segala hal. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita kutip ayat semua, mujizat terjadi. Mujizat itu tanpa proses. Mujizat itu tanpa proses. Kalau proses bisa dijelaskan. Karena tanpa proses tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi mujizat itu tanpa proses. Proses penting. Allah turut bekerja. Proses. Iman yang besar, iman yang memindahkan gunung. Orang sakit bisa sembuh, iya. Tapi apakah kalau saya sudah sembuh, pengaruhnya tetap? Apakah kalau orang yang sudah disembuhkan dengan mujizat itu pengaruhnya tetap? Imannya bertumbuh atau tidak? Iman yang besar mendatangkan mujizat. Iman yang benar membuat orang bertahan sampai ujung terakhir. Ada perbedaan antara iman yang besar dan iman yang benar. Kita harus sampai kepada iman yang benar. Karena itulah yang membuat orang bisa bertahan terus. Sekalipun begini. Orang Israel setiap hari melihat mujizat. Hidup oleh mujizat. Mana setiap hari. Air setiap hari. Tuhan pelihara kehadirannya nyata di padang gurun 40 tahun. Bukan 4 menit. Bukan 4 jam. 40 tahun. Tapi apa dampaknya bagi orang Israel? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menerima mujizat itu? Catatannya, mereka tidak masuk ke tempat perhentian yang tetap, Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Artinya orang ini 40 tahun hidup dengan mujizat pun tidak mengalami proses sehingga mereka tidak sampai ke tempat yang tetap. 40 tahun hidup dengan mujizat tak ada pengaruhnya. Luar biasa itu. Bukankah itu tanda bahwa mereka begitu tidak bergunanya? Orang sudah melihat mujizat, mengalami mujizat berulang-ulang pun tak berguna. Itu artinya dia nggak berguna. Jadi iman yang benar itu perlu dibangun. Dan cara membangunnya adalah proses. Proses. Sampai kemudian orang bisa melihat berbeda. Saudara kalau melihat saya ini kan dari depan begini. Tapi kalau saudara pindah ke belakang, saudara lihat yang berbeda lagi. Saudara pindah ke sana lihat berbeda lagi. Saudara pindah ke sana berbeda lagi. Saya tidak menjadi 4, saya tetap 1. Tetapi sudut pandang saudara melihat saya, kesimpulannya menjadi berbeda. Itulah kita melihat persoalan. Itu persoalan itu dari sini. Tapi kalau dari sana, seperti yang dikatakan Yusuf, Allah merencanakan itu untuk kebaikan. Kejahatanmu dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang sana Yusuf melihat itu baik. Yusuf memaknai baru jalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Jalanku bukan jalan Tuhan.
Itu yang pertama. Allah turut bekerja, berarti Tuhan yang mengendalikan jalanmu, bukan jalan Tuhan. Saudara dan saya merencanakan, harus. Strategi harus dibuat. Tak ada hidup dengan Tuhan tanpa strategi. Tetapi di tengah jalan bisa saja Tuhan campur tangan. Seperti yang terjadi dengan Yusuf. Dia anak kesayangan. Sampai pasalnya yang ke-37. Ketika usia Yusuf 17 tahun. Dia anak bapa, anak manja, anak. Semua serba ada. Yang terpenting di rumah itu dia. Jubahnya terindah. Perlakuan berbeda. Istimewa. Keistimewaan yang diberikan itu ternyata justru mendatangkan kecelakaan. Karena 11 saudara kemudian menjadi iri hati. Yang kemudian mendatangkan kecelakaan. Seharusnya dia mati. Tetapi kemudian terjadi perubahan rencana. Dijual. Saudara, itu kan bukan jalan Yusuf itu. Dia gak pernah berpikir untuk ke Mesir. Dia gak pernah berpikir untuk menjadi budak. Dia tidak pernah berpikir jauh dari rumah bapaknya. Dia tidak pernah berpikir semuanya itu. Sekarang harus dijalani. Karena memang tak ada yang bisa dilakukan. 17 tahun hidup sebagai orang istimewa. Sekarang menjadi budak. Nah, itu kan jatuh dari ketinggian itu. Kandas. Tetapi dalam situasi yang baru itu, Yusuf bisa bertahan. Semua tadinya dilayani, sekarang dia pelayannya. Dia cepat belajar. Sampai menjadi kesayangan Potifar. 11 tahun dia menjadi hamba Potifar. Orang kepercayaan. Yang tidak pernah bekerja sekarang harus bekerja. Yang tidak pernah melayani harus melayani. Nggak pernah melakukan hal-hal, dia harus melakukannya. Dan dia kemudian bisa mengatasinya. Itu kan hal yang baru. Siapa yang pernah berpikir seperti itu akan dijalaninya. Dan bukan sehari, 2 hari, bukan 11 tahun. Karena nanti Yusuf menjadi raja itu, wakil raja Firaun usia 30 tahun. 2 tahun dia di penjara, berarti dia di sini 11 tahun. 11 tahun menjadi hamba, 11 tahun berproses. Apa yang didapatkannya? Bagian dari rencana Tuhan, maksud Tuhan yang tadi. Jalanmu bukan jalanku. Dan jalan itu tidak mungkin dilalui oleh Yusuf kalau tidak digiring oleh saudaranya. Rancangan jalan saudaranya membuat jalan baru dalam hidupnya. Saudaranya mencelakakan dia. Ini jalan yang tidak mungkin dia pilih. Kita pilih. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Ini jalan yang dipaksakan kepada saudara. Tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya ini. Lalu kita berpikir ini jalan kematian. Itu sudut pandang yang umum. Ini kematian. Tak ada saudara. Tak ada orang tua. Tak ada dukungan. Tak ada siapa-siapa. Dia hidup karena dirinya sendiri. Yusuf bisa hidup karena dirinya sendiri. Dia harus jalanmu bukan jalan. Dan itu tentu sulit untuk awal. Tetapi kemudian dia bisa menjadi kesayangan. Itu berarti dia bisa kemudian melihat baru. Melihatnya baru. Tetapi kemudian tidak sampai hanya di situ. Kalau saudara mengingat tentang kisah Yusuf, kemudian dia kena fitnah lagi di situ. Sehingga dia harus dipenjarakan. Baik-baik bekerja pun tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Kita berpikir, buat apa saya berbuat baik kalau kemudian yang buruk saya dapatkan. Tapi itu tidak pernah menghalangi Yusuf. Dia dalam penjara pun kesayangan kepala penjara. Jadi dia bisa mengatasi masalah. Dari satu masalah ke masalah yang baru, masalah yang baru, masalah yang baru. Dan dia bisa mengatasinya. Dia mengalami proses. Memang tidak selesai. Dia masih tetap di Mesir. Tapi di dalam sudah berubah. Di sini sudah berubah.
Selama di sini masih hidup, hiduplah manusia itu. Tapi kalau di sini sudah enggak ada, tak ada artinya hidup. 2 tahun dia di sini. Dia berpikir mungkin tiba-tiba terjadi kejadian yang luar biasa. Dia nggak tahu bagaimana kejadiannya karena di istana Raja Firaun. Firaun bermimpi, dia sedang melihat ada 7 ekor lembu gemuk. Dia senang sekali. Lalu kemudian datang 7 ekor lembu kurus makan itu. Heran dia. Lalu datang ada 7 bulir gandum yang gemuk. Ada 7 gandum yang makan. Dia susah karena mimpi itu. Dia kumpulkan semua orang dan tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Ada orang yang berjumpa dengan Yusuf di penjara. Dia tiba-tiba ingat, oh ya ada seorang di penjara. Panggil dia katanya. Panggil. Yusuf bukan hanya bisa menjelaskan arti mimpi itu. Bahkan dia memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Firaun terkesima. Siapa lagi yang cocok untuk posisi itu selain dia? Berarti Tuhan memberikan proses-proses kepada Yesus supaya dia bisa menjadi solusi bagi kehidupan yang akan datang. Karena tanpa ada orang yang tepat di Mesir, banyak orang akan mati karena kelaparan yang amat sangat. Jadi bukankah Allah turut bekerja? Tetapi untuk sementara kita tidak melihat hasilnya. Untuk sementara kita tidak melihat kemana tujuan ini? Hanya orang yang hidup dengan Tuhan yang bisa terus bertahan dalam proses. Engkau mereka-reka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf memaknai ulang kesulitan itu. Dia mampu mengatasi masalah dengan cara melihat berbeda masalah itu. Inilah sebenarnya salah satu hal yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bahwa masalah tidak hanya sekedar masalah. Masalah itu dalam tanda kutip adalah berkat yang dalam tanda kutip tertunda. Kita belum tahu apa yang kemudian dibalik itu. Masalah itu justru mendatangkan berkat. Maka ada pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi orang tidak suka proses itu persoalannya. Mampu mengatasi masalah karena kemudian kita telah hidup dalam masalah itu. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata masalah itu justru membuat kita menjadi kuat, menjadi tangguh. Berubah diri kita dan segalanya. Jangan berpikir tak ada masalah. Dimanapun ada masalah. Rumah tangga pun ada masalah. Saya berpasangan dengan orang yang membuat masalah bagi saya. Saya membuat masalah bagi dia. Kami sama-sama membuat masalah. Karena orang yang berbeda kemudian dibersamakan. Pasti bermasalah bukan? Ketemunya saja usia 30. Dia hidup bagaimana, saya hidup bagaimana, tiba-tiba dibersamakan. Ya masalah dia bagi saya. Dia mengganggu saya mengganggu dia. Kau katanya. Saya bilang, kau harus tunduk. Kau bagaimana? Bukankah itu masalah? Dan Tuhan pasti memasangkan kita dengan orang yang berbeda dengan kita. Saya yakin itu. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh. Bukankah pertumbuhan ini perlu? Bukankah proses ini penting? Kalau begitu dia sudah menjadi pasangan hidup saya. Maka saya harus kemudian bisa menerimanya. Maka saya memperbesar hati saya. Kalau tidak masalah terus. Dia pun memperbesar hatinya. Supaya tidak masalah terus. Akhirnya dia mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Dia memproses saya. Dulu dia masalah, sekarang gak menjadi masalah lagi. Karena kemudian hati sudah diperbesar.
Jadi masalah itu menjadi masalah karena kita tetap berpegang kepada diri kita. Dan untuk mengubah yang di dalam itu tidak bisa dengan cara yang normal. Perlu cara yang tidak normal. Karena tidak ada orang suka berubah dengan sukarela. Maka berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai, bukan satu pencobaan, berbagai-bagai. Wah, nggak enak dong. Nggak enak karena pikirannya belum diubah. Dia sudah berpikir, ya jelas siapa yang mau karena itu kalau sudah datang apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa disingkirkan. Apa yang bisa dilakukan? Satu-satunya adalah kau harus hidup dengan masalah itu. Maka kemudian kita mengembangkan diri untuk bisa kemudian menerimanya. Itulah gunanya proses. Allah turut bekerja. Tuhan bisa memberi seperti mencipta jadi-jadilah. Tapi Tuhan suka perlambatan. Karena Tuhan menginginkan proses supaya iman kita bertumbuh. Bijaksana itu tidak datang turun dari langit. Tuhan berilah saya bijaksana. Hikmat-Mu berilah. Ketika kita meminta hikmat bijaksana, Tuhan datangkan masalah. Atasi masalah, dapat pelajaran. Datang lagi masalah baru, atasi masalahnya, dapat pelajaran. Kita belajar dari masalah-masalah, hikmat datang. 1000 persoalan datang kepada saudara. Bukankah 1000 jawaban bisa saudara berikan? Itulah hikmat. Jadi berpikir sepertinya turun dari langit, sepertinya kita berdoa, berpuasa supaya hikmat datang. Berdoa, berpuasa supaya saudara kuat menghadapi masalahnya. Sampai kemudian masalah itu tidak menjadi masalah lagi. Saudara pernah sakit perut? Ambil garam, aduk di gelas. 1 sendok. Oralit. Pahit bukan? Sulit diminum bukan? Tapi saya yakin, biar 1 tong garam, kalau diaduk di Danau Sunter, nggak asin itu. Ya? 1 kontainer garam diaduk di Danau Toba, nggak ada pengaruhnya. Karena wadahnya besar. Jadi yang perlu itu hati diperbesar. Masalah hilang. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah terima masalah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menciptakan masalah baru. Ini saya sudah nggak cocok dengan dia, saya kayaknya nggak bisa hidup dengan dia, kami tidak saling mencintai, saling menyakiti. Itu menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru. Karena dia nanti kemudian berteman bermasalah lagi. Karena dirinya yang bermasalah, yang benar adalah perbesar hati. Saya bilang sama istri saya, kau ini membuat masalah kepada saya. Rugi saya ya memilihmu. Apalagi saya, dia bilang. Dulu itu persoalan, sekarang enggak. Allah turut bekerja. Dengan apakah Allah turut bekerja? Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 5, dengan persoalan. Persoalan itu Tuhan izinkan datang kepada setiap orang. Tetapi terukur. Allah mengukur beban, dosis, takaran yang datang kepada kita. Gak melebihinya. Tidak lebih dari itu. Kita yang merasa beban kita paling berat. Itu perasaan. Dan kalau kemudian Tuhan memberikan itu kepada kita, sebenarnya jauh di dalam hati kita harus kemudian bisa mengatakan kepada diri kita, pasti ini bisa dilewati. Apa yang membuat Yusuf bisa bertahan 13 tahun dalam kesulitan itu? Bahwa dia tetap hidup dengan Tuhan, bukankah itu satu-satunya jawaban? Karena tidak ada temannya di sana, tak ada keluarga, tak ada siapa-siapa, tak ada dukungan di situ. Satu-satunya adalah imannya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia bertahan.
sebesar dan seberat apapun persoalan, bisa dipikul kalau orang dekat kepada Tuhan. Hal yang baru datang. Memang mungkin kita melihat bahwa ini adalah hal yang sulit. Saya kebetulan hidup dengan cara yang agak sulit gitu. Saya anak pertama ibu saya dan anak ke-6 bapak saya. Dan dalam usia 10 tahun bapak saya meninggal hari Kamis, kemudian ibu saya hari Kamis kemudian, 2 minggu kemudian. Maka saya dibawa ke Jakarta tahun 78. Saya tinggal dengan orang yang tidak pernah saya lihat dan saya kenal. Dan itu sulit bagi saya. Itu seperti Yusuf. Dulu saya anak tunggal di rumah saya. Tak ada saingan. Sekarang saya menumpang di rumah orang. Dan itu persoalan bagi saya. Saya hidup seperti cara yang lama. Menjadi kesulitan bagi saya. Kalau ada yang salah saya dipersalahkan. Ini sulit. Dan kesulitan itu begitu menekan. Sampai membuat saya menjadi orang yang linglung. Saya nggak bisa cerna. Jadi sampai usia kira-kira lebih 24-25 tahun. Saya ini sulit bicara. Sulit berkomunikasi. Sampai sekarang pun saya berrelasi dengan orang itu agak sulit. Sekalipun saya sudah berubah 1000%. 1000%. Besuk ke rumah jemaat itu sudah jemaat ini. Saya lihat-lihat dulu ada orangnya nggak di rumah. Lewat motor. Saya lihat kayaknya pintunya terbuka tapi nggak ada orang. Saya lewat lagi yang kedua. Nggak ada orang. Mungkin tidur. Sudahlah saya pulang. Kayaknya Tuhan tidak kehendaki saya besuk. Saya jawab sendiri itu. Padahal kan paling mudah kalau kemudian ketok gini kan. Tok tok tok. Ada bapak. Kan bisa kan? Tapi saya kalau nggak yakin ada orangnya di rumah, saya nggak bakalan masuk. Nah, itu bukan persoalan bagi saudara, persoalan besar bagi saya. Tapi keuntungan saya mengalami kesulitan itu adalah saya melihat orang itu saya agak peka gitu. Orang ini bermasalah. Karena saya kan dulu begitu. Saya kan dulu begitu. Jadi nggak melihat orang ini orang bermasalah ini. Ini orang tertekan di rumah ini. Ini orang yang... Karena saya hidup di situ, saya kemudian lebih peka tentunya dengan orang seperti itu. Latar belakang saya mengantarkan saya memahami orang lebih baik. Menurut saya, sesuai dengan posisi saya. Jadi Allah turut bekerja. Apalagi untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu kan memang harus peka dengan orang kan. 10 jemaatnya, 10 pendekatan. Karena karakter ini ada jemaat yang ngomong terus ya. Ini kalau kita datang ke situ dia cerita ke sana kemari enggak. Oke. Dan biasanya yang rajin bicara ngomong terus biasanya apa yang dikatakan enggak ingat dia. Jadi saya juga enggak terlalu serius menanggapi ya biarkanlah dia. Tapi ini jarang. Kalau dibusuk pun dia ya diam gitu. Ini yang seperti ini harus hati-hati bicara. Satu kata dia pasti ingat seumur hidup ini. Oke. Yang ini, wah ini rumahnya kayaknya tutup. Ini tutup. Wah ini berarti orangnya ini sangat menjaga privasi ini. Kita harus hati-hati. Jangan terlalu merasa sok dekat, sok akrab. Tapi kalau kemudian orang ini, mari ambil aja ke dapur. Ya ambil sendiri. Oh berarti dia gak ada masalah dengan aturan. Kan begitu mudah memahaminya. 100 pendekatan. Sehingga hidup di dalam berbagai proses sebenarnya memperkaya kita dengan hikmat. Dan itulah yang terjadi untuk menjawab kehidupan masa yang akan datang. Yusuf terlebih dahulu mengalami proses dari Tuhan. Supaya dia bisa menjadi solusi masalah. Bukankah kita menjadi solusi masalah? Saudara dipanggil menjadi solusi masalah? Bukankah terang itu pemberi hidup? Kalau kita dipanggil menjadi terang, kita berarti memberi hidup. Menjawab masalah, bukan pembuat masalah. Karena itu untuk menjadi solusi harus ada proses. Sukses yang tetap hanya bagi mereka yang bertahan dalam proses. Gak bisa bertahan, itu akan menjadi seperti Saul. Hal yang ketiga yang kita lihat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kesulitan ini terukur. Yang ketiga adalah
Bertahan di dalam proses itu justru membangun iman yang benar. Iman yang besar, iman yang benar. Iman yang benar itu tidak bisa dibangun dengan hanya mujizat. Mujizat itu kasat mata. Mujizat itu tanpa proses. Nah, kalau saudara dan saya menjadi jemaat yang hanya terus-menerus mencari mujizat saja, itu tidak salah. Karena Tuhan memang sanggup melakukan mujizat. Tetapi, orang yang bertahan hidup sampai sukses yang tetap, harus orang yang bertahan dalam proses. Itu membutuhkan iman yang benar. Iman yang benar hanya mungkin jikalau pengenalan saudara benar. Baik. Seperti Daud. Banyak mazmur yang diciptakan oleh Daud dari kesulitan hidupnya yang menjadi pelajaran, pengamatan, menjadi referensi bagi kita sampai hari ini. Sehingga kesulitan itu tidak sia-sia. Persoalan yang dialami oleh Daud tidak sia-sia. Persoalan yang dialami oleh Ayub tidak sia-sia. Dari tahun ke tahun. Sudah berabad-abad tetap menjadi jawaban kekuatan bagi banyak orang. Karena itu. Menjalani hidup dalam proses ini adalah cara kita untuk bisa bertahan terus dalam sukses yang tetap. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah berubah dari maksud itu. Seperti Tuhan meninggikan Yusuf, demikian Tuhan akan meninggikan saudara. Memberkati kita kemudian supaya kita bisa menjawab persoalan orang. Tetapi yang harus diingat adalah untuk mencapai posisi itu, proses itu penting. Jangan hanya cari hasilnya. Jangan result oriented. Tapi proses oriented. Yang penting hasilnya dong. Buat apa kalau proses nggak ada hasil? Tuhan turut bekerja nggak mungkin tanpa maksud. Tidak ada yang tanpa maksud. Hadir pun kita di muka bumi ini bukan tanpa maksud. Tuhan punya rencana. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kebaikan. Tapi kebaikan itu ketika saudara dan Tuhan punya satu pikiran yang sama, itu baru baik. Karena itu untuk merubah pikiran yang di dalam, itu harus melalui suatu proses yang terkadang tidak enak. Karena tidak ada orang yang mau berubah dengan sukarela. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sekarang setelah duduk mungkin dia melihat. Oh ini ya Tuhan ya. Setelah 13 tahun dia melihat. Oh ini ya Tuhan. Itu baru duduk. Lalu kemudian 7 tahun kemudian, dia melihat berkat 7 tahun kelimpahan. Dia melihat fungsi dia, kehadiran dia sebagai manusia di Mesir. Begitu luar biasa, sentral dia di Mesir. Dan sesudah 7 tahun kelaparan, dia makin melihat sentral kedudukannya di Mesir. Tanpa Yusuf, Mesir bisa kolaps. Tanpa Yusuf, keluarganya bisa kolaps. Semua bergantung kepada Yusuf. Tetapi Yusuf bisa menjadi seperti itu. Karena bisa bertahan dalam proses. Bukan hal yang sulit. Yang sulit itu adalah kerelaan kita ikut berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan kepada orang Israel di padang gurun? Tuhan memimpin orang Israel.
Mana setiap hari, air setiap hari. Tapi kalau Tuhan bergerak, Israel bergerak. Tuhan berhenti, Israel berhenti. Kalau Tuhan bergerak, tiang awan bergerak, Israel tidak bergerak. Dia mencelakakan diri, kepanasan dia, kedinginan dia. Kalau kemudian awan tidak bergerak, orang Israel bergerak, dia mencari masalah. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan 40 tahun itu? Berjalan bersama dengan Tuhan. Menyesuaikan langkah dengan Tuhan. Mensejajarkan langkah dan tujuan tanah Kanaan. Tapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang berhasil itu sebagian kecil saja. Itu sebabnya saudara dan saya yang memahami ini. Kalaupun dalam hidup kita sekarang ada persoalan-persoalan hidup. Sepertinya Tuhan mempersulit hidup saudara dan saya. Ada hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saudara tetap percaya bahwa Allah baik. Saudara tetap percaya Tuhan bekerja. Saudara tetap percaya Allah benar. Itu membutuhkan kekuatan. Berpikir benar Allah baik dalam situasi yang buruk. Apa yang saya imani tidak seperti yang saya alami. Itu butuh kekuatan. Itulah iman yang benar. Sampai kepada harinya kita kemudian melihat. Oh Tuhan, terima kasih. Indah rencana. Indah rencanamu Tuhan. Itu kan berarti melihat kembali ke belakang apa yang sudah terjadi. Dia sekarang memaknai baru. Oh ternyata ini maksud daripada semua kesulitan itu. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan pasti sampai ke tanah perhentian tetap. Tanah Kanaan. Tanah perhentian yang tetap. Padang gurun adalah perjalanan sementara. Tempat antara. Jadi kalau di sana terus bergerak, Tuhan pelihara. Tapi sasaran akhir adalah tanah Kanaan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selama saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat ujung perjalanan ini. Ujungnya adalah kebaikan, bukanlah kecelakaan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Tuhan, Engkau melihat kami semua, tak ada yang tersembunyi di hadapan, yang di dalam hati, dalam pikiran, apa yang kami khawatirkan, apa yang kami hadapi. Hari-hari kami terbentang luas di hadapan-Mu, dari kekal sampai kekal. Tuhan, berilah kepada kami hati yang teguh dan kokoh, yang tidak mudah menyerah, bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja. Tertanam di dalam hati kami, sehingga kami kuat teguh dalam menjalani hari-hari dan berjalan di dalam pengharapan. Karena kami tahu pada akhirnya pujian syukur, ucapan terima kasih akan keluar dari mulut kami. Begitu indah rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Jamaludin untuk firman-Nya. Sekarang kami akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami semua, Tuhan. Dan sekarang kami ingin memberikan sebagian apa yang Kau telah berikan kepada kami melalui persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang tidak memberi juga Engkau berkati untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian Datanglah Ya Tuhanku. Seruanku, dengarlah seruanku padamu, ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi persembahannya sekarang. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kita berdoa juga secara khusus kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Nanti para wakil gembala akan tumpang tangan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan-Mu.
Tuntunan-Mu bagi kami melewati tahun demi tahun. Kami telah melihat kebaikan Tuhan. Kami sudah menerimanya Tuhan. Kiranya itu tertanam di dalam hati kami. Di dalam sanubari kami. Menjadikan kami orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tangguh ya Tuhan. Orang-orang yang tidak mudah menyerah. Orang-orang yang tetap berpengharapan bahwa Tuhan merencanakan yang baik. Dan secara khusus pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberkati. Membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang akan menjawab persoalan. Jadikan mereka Tuhan menjadi saksi dalam kehidupan ini. Bahwa tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Karena itu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kekuatan daripada Tuhan. Kesanggupan daripada Allah. Kuasa dari Roh Kudus, hikmat, akal budi. Menyertai anak-anak-Mu yang sudah hadir berulang tahun secara khusus pada hari ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan seluruh sidang jemaat yang hadir. Pulang dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru. Menjalani hidup yang baru. Usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sehingga mendatangkan hasilnya. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Menjadi orang-orang yang kuat. Juga rencana buat family camp. Tuhan memberkati kesehatan, kesepikiran, kesepahaman, kesetujuan bersama di antara semua umat-Mu. Satu di dalam Tuhan dipersatukan. Sehingga semua mengalami suatu kemajuan. Kebangunan rohani. Menjadi orang-orang yang akan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah ini berlangsung dari awal sampai kepada akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.